Halo semuanya, selamat datang di channelnya Om Gudel. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Sillerama yang rilis tahun 2011. Film ini menceritakan tentang monster sperma yang mengancam kedaulatan negara dan juga umat manusia. Jadi dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani waktu santuy kalian sob. So, check it out. Film ini dimulai dengan seorang dokter yang sedang memeriksa sel sperma melalui mikroskopnya. Saat sedang ngecek sel sperma, tiba-tiba ada seorang suster masuk ke ruangannya. Dia ngasih tahu kalau pasien yang bernama Miles Manson sudah siap untuk diperiksa. Ini kenapa gunung kembarnya si suster kayak mau berontak keluar? Mantul betah. Dan ini dia pasien yang bernama Miles. Karena spermanya nggak diterima sama bank sperma atau penampung sperma manusia, makanya dia bermaksud untuk mengecek kualitas spermanya sama dokter spesialis saluran kemih. Lalu dokter mengajaknya ke ruangan lab untuk melihat kondisi sampel spermanya. Di mikroskop pertama, terlihat kondisi spermanya yang sehat dan normal. Ada begitu banyak jutaan sperma yang lari-larian di sana. Dan mikroskop kedua adalah kondisi spermanya yang saat dilihat, ternyata cuma ada satu sperma. Mungkin spermanya yang ini bersifat introvert, suka menyendiri gitu. Miles pun terkejut dengan spermanya itu. Setelah itu, si dokter memberikan dia obat. Namun bukan obat untuk meningkatkan jumlah sperma, melainkan obat untuk memperkuat spermanya. Dokter itu juga bilang kalau obat ini belum disetujui sama dunia medis. Tapi meski begitu, dokter ini sangat yakin kalau obat itu bisa menyembuhkan Miles. Dan karena si Miles sendiri mau cepat sembuh, dengan senang hati Miles pun menerima obat tersebut. Di keesokan harinya saat sedang sarapan, dia teringat dengan obat sperma dari dokter. Walaupun masih sedikit ragu, tapi karena ia juga mau cepat sembuh, akhirnya ia pun meminum obat itu. Setelah itu Miles sedang menunggu kereta di stasiun karena ia mau berangkat kerja. Kemudian teman kantornya yang bernama Larry juga datang ke stasiun itu. Karena Larry tahu kalau Miles ini masih jomblo, Larry punya rencana untuk mengenalkan si Miles pada janda muda, teman dari istrinya, dan menyuruh dia untuk mengajak janda muda itu makan malam bersama besok. Awalnya si Miles tidak mau, karena dia belum bisa move on. Tapi karena si Larry meyakinkan kalau dia adalah janda yang cantik dan juga baik, akhirnya si Miles pun setuju. Tak lama kemudian kereta api pun datang, dan mereka berdua kini ada di dalam. Tiba-tiba saja terlihat seorang wanita cantik masuk ke gerbong mereka. Duduknya pun pas di sampingnya si Miles. Rupanya si cewek ini lagi mau ngerokok. Dengan sigap si Miles langsung nawarin korek api sama dia. Pas lagi nyodorin api, tak sengaja si Miles ini ngelihat gunung kembar wanita itu. Dan tiba-tiba saja ia merasa kesakitan dengan burungnya. Seakan-akan seperti ada yang mau memberontak keluar. Kemudian ia memberitahu Larry tentang burungnya yang sakit. Tapi Larry mengira hal itu karena Miles yang tak sengaja menduduki telurnya. Dan akhirnya Miles pun menahan rasa sakit di burungnya itu. Saat Miles sedang akan ngasih api lagi, ternyata wanita tadi sudah pindah tempat duduk. Dan dia pun gagal buat PDKT. Ketika sudah ada di kantor, di sana Miles sedang mengikuti rapat perusahaan. Saat rapat itu berlangsung, bosnya ingin memperkenalkan karyawan baru pada mereka. Ternyata karyawan baru itu adalah seorang cewek seksi. Dan semua yang ada di ruangan itu pun auto bengong. Saat si karyawan baru itu sedang akan presentasi, barang-barang yang ia bawa terjatuh. Ia pun segera nungging untuk ngambil barang-barangnya itu. Si Miles pun langsung melotot karena melihat bemper belakang yang pas banget di depan mukanya. Dan lagi-lagi Miles ini merasa sangat kesakitan di bagian burungnya. Dengan sekuat tenaga, ia pun menahan sesuatu yang memberontak ingin keluar dari burungnya. Sambil kesakitan, Miles pun meminta izin untuk keluar dari ruangan itu. Setelah kejadian itu, Miles kembali mendatangi dokter yang kemarin. Dia ngasih tahu setiap kali dia merasa sakne, seperti ada sesuatu yang memberontak dari burungnya. Dan ia pun mencurigai kalau itu ada kaitannya dengan obat yang ia minum. Setelah itu si dokter menyuruh dia buat coli untuk melihat kondisi dari sel spermanya lagi. Dan tiba-tiba saja si Miles menjadi sangat kesakitan. Si dokter pun terkejut gara-gara teriakannya. Sampai-sampai suster-suster menonjol pun berdatangan. Si dokter kemudian meminta sampel spermanya untuk dicek di mikroskop.
Tapi si Miles malah bilang, sepertinya tidak perlu memakai mikroskop untuk melihat spermanya. Pas spermanya dikasih ke dokter, dokter itu pun terkejut karena melihat spermanya yang gede banget kayak jempol kaki. Dan ia pun menjatuhkan gelas sampelnya. Sperma itu pun gerak-gerak sendiri di lantai. Melihat hal itu, si dokter pun langsung menginjak spermanya. Miles dan juga dokter pun sangat shock dengan sperma yang tadi dan menyadari kalau obat yang diberikan kemarin berdampak buruk pada sistem burungnya. Dokter pun kemudian meminta kepada Miles agar berhenti meminum obatnya. Lalu si dokter membawa sampel sperma yang mati itu ke pusat penelitian Amerika. Singkat cerita, malam kencan pun tiba. Dengan pakaian yang sangat rapi, ia pun datang ke rumah janda muda yang dikenalkan temannya saat di stasiun kemarin. Saat ia mengetuk pintu rumah, sesosok janda muda nan cantik pun muncul dari balik pintu. Si Miles yang melihat wajah cantik dan gunung kembarnya si janda muda itu, mendadak ia langsung merasa sakne. Bersamaan dengan hal itu, ia kembali merasakan sakit pada burungnya. Miles pun memohon kepada janda itu agar diperbolehkan ke toilet di rumahnya. Dengan terpincang-pincang, Miles pun menuju ke toilet. Setelah sampai di dalam toilet, ia pun langsung melakukan coli untuk menghilangkan rasa sakit di burungnya. Di sisi lain, janda itu lalu menelpon istri Larry dan memberitahu tentang tingkah aneh dari si Miles. Tapi Larry ngasih tahu kalau hal itu terjadi karena Miles menduduki telurnya. Dan Miles adalah seorang pria yang baik hati, jadi tidak mungkin kalau dia aneh-aneh. Tiba-tiba si Miles berteriak sangat keras. Dengan kesakitan dan sekuat tenaga, akhirnya sperma sebesar musang berhasil keluar dari burungnya. Si janda muda yang mendengar teriakan si Miles, ia langsung menutup teleponnya dan pergi mendatangi ruangan toilet. Si Miles langsung menginjak sperma itu untuk membunuhnya. Namun, Miles sangat kesulitan untuk menangkapnya karena spermanya yang sangatlah licin seperti belut. Dan pada akhirnya ia pun berhasil menangkap sperma itu dan langsung memasukkannya ke dalam kloset. Setelah itu si Miles lalu membuka pintu toiletnya. Si janda yang melihat apa yang telah terjadi pada toiletnya pun terlihat begitu sangat kebingungan. Dan tiba-tiba saja klosetnya terbuka dengan sendirinya. Ternyata sperma tadi telah berubah menjadi monster yang mengerikan. Mereka berdua pun berlari ketakutan karena monster sperma yang datang mengejar. Mendadak si janda muda itu terjatuh dan si sperma dengan insting kuatnya langsung menuju ke ruangan surabi lempit milik si janda muda itu. Kemudian si Miles langsung bergegas menarik monster sperma dan dia bergulat dengan monster itu. Dengan sekuat tenaga Miles kemudian melemparkan monster sperma itu keluar dari jendela. Dan monster sperma yang masih hidup itu akhirnya keluar dari rumah si janda muda. Cerita kemudian berpindah ke seorang wanita yang sedang teleponan di taman bersama dengan anjingnya. Ternyata monster sperma telah ada di sana. Dan dengan cepat si monster itu langsung memakan anjing itu. Si cewek itu pun merasa heran karena anjingnya tidak ada lagi di tali pengikat. Dia kemudian mematikan telepon dan mencari anjingnya di semak-semak. Tiba-tiba saja monster sperma itu muncul dan maklap. Nah, kepala wanita itu pun putus dimakan si monster. Setelah itu ada seorang gepeng yang sedang memakan makanan sisa. Saat dia sedang menikmati makanannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara dari tong sampah. Pas mau dibuka, ternyata itu adalah teman gepengnya, yaitu si nenek Oxedios. Si nenek itu sedang kelaparan, dan dia meminta sedikit makanan kepadanya. Tapi si gepeng mau ngasih makanan kalau si nenek itu mau ngecolain dia. Rupanya si monster sperma yang sudah berukuran raksasa ada di belakang si gepeng. Dengan cepat, si gepeng pun dimakan oleh monster sperma itu. Dan si nenek pun juga ikut dimakan dengan begitu lahap. Di sisi lain, ternyata si Miles dan janda muda sedang jalan bareng. Tapi mendadak mereka berhenti karena melihat berita tentang makhluk seperti kecebong raksasa sedang menghancurkan kota. Dan banyak orang yang sudah dibunuh oleh si monster itu. Mereka pun kemudian pergi untuk menyelamatkan diri. Ternyata si monster sperma kini telah berukuran seperti Godzilla. Dengan cepat si monster sperma itu pun menghancurkan seluruh kota New York. Angkatan militer Amerika pun tidak mampu untuk mengalahkannya. Bahkan telah disemprotkan dengan spermasida juga tidak mempan. Si dokter kemudian bilang kalau monster sperma itu mengamuk karena sedang mencari sel telur untuk dibuahi. Dan ternyata memang benar. Si monster sperma itu kemudian berenang menuju patung Liberty. Ia mengira kalau patung itu adalah cewek raksasa yang memakai rok.
Kemudian, Angkatan Militer Udara menutupi patung Liberty itu dengan kondom raksasa, supaya terhindar dari lendir dari si monster sperma itu. Akan tetapi hal itu percuma saja, karena kondom raksasa itu pala sobek karena obor tajam patung Liberty. Si monster sperma pun dengan cepat langsung menggesek-gesek patung Liberty itu. Saat si monster itu sedang enak-enaknya, si jenderal militer menelpon Angkatan Udara untuk menghancurkan spermazilla itu. Angkatan Udara pun datang dan langsung menyerang spermazilla itu dengan bom torpedo. Dan akhirnya si monster sperma itu pun meledak. Ledakan itu pun muncrat ke seluruh kota New York. Semua orang di sana pun terkena ledakan cairan dari spermazilla. Miles kemudian meminta maaf kepada si janda muda akibat ulah dari spermanya itu. Tapi si janda tidak mempermasalahkannya karena menurutnya cairan itu sangatlah bagus untuk kulit. Saat si janda akan mencium bibirnya Miles, si Miles ini malah ngasih pipinya. Si janda pun merasa kesel dong. Dan akhirnya si Miles pun memberanikan diri untuk mencium bibir si janda. Akan tetapi tiba-tiba saja si Miles lagi-lagi merasakan kesakitan di bagian burungnya lagi. Mereka pun semua merasa panik, merasa ketakutan jika si monster sperma akan muncul lagi. Dan kemudian film pun selesai. Dan itulah alur cerita film kali ini. Hal yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah suka coli, apalagi dibuang di kloset atau kamar mandi, agar tidak muncul monster sperma di sekitar kita. Oke, jadi begitu saja alur cerita film dari Om Gudel. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. I love you.